penulisan laporan hasil audit, termasuk dalamnya adalah penyusunan laporan hasil audit investigatif, gitu ya. Nah, jadi di sini ya kompetensi dasar ya, artinya di sini materi yang disampaikan adalah bagaimana menulis laporan yang efektif ya, kemudian gambaran umum hasil laporan hasil pengawasan, kemudian penulisan laporan hasil audit kinerja itu bagaimana, ya, kemudian penulisan laporan hasil audit investigatif itu bagaimana, ya, kemudian penulisan laporan uh, audit komprehensif itu bagaimana, ya, kemudian penulisan laporan hasil review atas laporan keuangan bagaimana, ya, kemudian penulisan laporan hasil evaluasi kinerja perusahaan, ya, dan hasil evaluasi lakip serta laporan hasil pengawasan lainnya, ya. Nah, di sini kita melihat ya bahwasanya kita akan melihat ya pengertian laporan hasil pengawasan atau LHP, ya, kemudian fungsi dan tujuan laporan hasil pengawasan, kemudian kualitas laporan hasil pengawasan, kemudian proses penyusunan laporan hasil pengawasan, dan isi bentuk laporan hasil pengawasan. Nah, jadi laporan hasil pengawasan intern itu adalah media yang digunakan oleh APIP untuk mengkomunikasikan hasil audit, ya, review, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan lainnya kepada pimpinan organisasi, unit kerja serta pihak lain yang berkepentingan, ya, untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mendorong pemerintahan yang baik, gitu ya. Dan inilah kita lihat bagaimana laporan hasil pengawasan internal itu, ya, tujuannya sih untuk apa, gitu ya? Ya, tujuannya agar kinerja meningkat, gitu ya. Artinya tata kelola meningkat, gitu ya. Dari hasil pengawasan, dari hasil komunikasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, ini esensinya, ya. Kemudian ya dalam laporan hasil pengawasan itu perlunya komunikasi, gitu ya. Komunikasi dengan APIP, gitu ya. Dan dokumen yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan, bukti juga, dan juga dasar pelaksanaannya, ya. Jadi dengan kata lain, kalau bicara laporan, yaitu tepat isi, tepat waktu, tepat saji, dan tepat alamat. Nah, ini 4 hal ini yang perlu dipertimbangkan, ya. Dan tujuan hasil pengawasan ini meliputi menginformasikan, meyakinkan, dan juga menghasilkan, gitu ya. Ya, menginformasikan, meyakinkan, dan menghasilkan, ya. Dan kualitas laporan hasil pengawasan sifatnya adalah langsung, ringkas, tepat, ya, kemudian meyakinkan atau persuasif, kemudian membangun, konstruktif, ya, kemudian orientasi hasil, result oriented, kemudian menarik, dan juga tepat waktu. Nah, jadi kalau dilihat kualitas laporan itu, jadi variabelnya ini ya, 8. Nah, jadi ini boleh aja nanti kalau ada yang mau menyusun tesis, gitu ya, bicara kalau orang selama ini banyak kualitas laporan keuangan katanya. Nah, sekarang adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan hasil pengawasan. Nah, ini ya. Jadi bisa digunakan variabelnya langsung, ringkas, tepat, meyakinkan, membangun, orientasi hasil, dan tepat waktu, timely. Nah, proses pengawasan, ya, proses penyusunan laporan hasil pengawasan disusun ketua tim, ya. Jadi ketua yang buat laporan, direview pengendalian teknis. Nah, jadi ada yang mereview, ya, yang dilaporkan ada yang mereview, kemudian hasil reviewnya disetujui atau tidak disetujui. Nah, ini ya mekanismenya. Dan isi bentuk laporan hasil pengawasan dipengaruhi oleh jenis kegiatan pengawasan, ya, kegiatan yang diawasi, unit kerja, serta periode pengawasan, ya. Jadi tidak harus seragam. Yang umum berlaku adalah kaidah bahasa, ya. Nah, ini peraturan udah pasti ya. Dalam audit itu ya harus ada bersandar pada aturan, ketentuan, aturan yang berlaku, standar akuntansi yang berlaku, pedoman pelaporan yang berlaku, gitu ya. Dan kemudian bicara peraturan, standar, pedoman pelaporan. Nah, ini bedanya ya. Kalau dalam audit kinerja, audit investigatif, audit komprehensif, dasarnya apa? Ya, dasarnya adalah standar audit dan juga pedoman, juklak, gitu ya. Petunjuk teknis, juklak, pedoman,
petunjuk teknis ya. Jadi melihat sejauh mana patuh atau tidak patuh, ya kan? Sejauh mana efektif atau tidak efektif terhadap jukla, ya, terhadap aturan, terhadap peraturan, gitu kan? Itu esensi dari laporan audit kinerja, ya, audit investigatif dan audit komprehensif. Kalau audit atas laporan keuangan, ya, laporan keuangan yaitu standar pemeriksaan keuangan negara, SPKN, gitu ya. Nah, kalau review laporan keuangan kementerian ke lembaga ke Pemda, nah, jadi standarnya apa? Standarnya adalah standar review. Ya, standar reviewnya diatur dalam peraturan Menteri Keuangan atau juga diatur dalam pedoman review dalam Permendagri, ya. Kalau evaluasi kinerja perusahaan, nah, kalau evaluasi kinerja perusahaan adalah perusahaan harus BUMD, ya kan, atau BUMN. Nah, kalau dia BUMN atau juga BUMD, ya, misalkan mengaudit PDAM, mengaudit BUMN, gitu kan, itu adalah keputusan Menteri, ya, Menteri BUMN. Ya, bagaimana evaluasi kinerja, kan ada itu ya, aturan saya lupa ya, dulu pernah ngaudit Adolina gitu ya, itu Kepmen BUMN ya, mengaudit Tirtanadi gitu juga ya, Kepmen BUMN, apa ya, Menteri PUPR ya, tuh. Kemudian monitoring dan evaluasi, ya, bagaimana melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut, ya, landasannya adalah ya, pedoman tata cara pengawasan yang disampaikan dalam Permendagri ya. Kalau pengawasan lainnya, asistensi, sosialisasi, dan konsultasi, ya, menggunakan SPAP, standar pemeriksaan akuntan publik. Nah, ini ya. Nah, dalam teknik menulis laporan yang efektif, yaitu menginformasikan, meyakinkan, dan konstruktif. Nah, teknik untuk menulis, untuk menginformasikan, ya, kalimat pembuka, ya, ada kalimat pembuka itu padat, langsung, menarik. Ada kesimpulan langsung, ada menulis secara tegas dan jelas, menggunakan istilah yang dipahami, mendahulukan informasi yang paling diminati, menggunakan format yang mengarah ke pembaca. Ya. Kemudian untuk mendapatkan informasinya, ya, memikirkan pembaca dan tujuan laporan, mengikhtisarkan data pendukung, memilih informasi yang dapat meyakinkan, mempertimbangkan manfaat informasi, meyakinkan data dalam format yang mudah dibaca. Ya. Nah, kalau untuk menulis untuk meyakinkan, maka kriterianya yaitu menjelaskan dan mengkuantifikasi nilai temuan, ya, menunjukkan temuan dari sudut pandang manajemen, ya, kemudian juga menangani keberatan. Nah, ini supaya lebih meyakinkan ya. Jadi kalau makanya selalu dalam audit itu ya selalu ada rupiahnya, gitu kan, temuannya rupiah supaya ya menunjukkan sebuah temuan, gitu ya. Kalau dia menulis konstruksi, kriterianya apa? Kriterianya menghindari bahasa judgmental ya, atau generalisasi tanpa dukungan. Nah, jadi tidak kriterianya itu ya. Menyatakan gagasan positif, menyajikan penyeimbang dan perspektif, menekankan manfaat dan rekomendasi dan solutif. Nah, itu. Nah, dalam penulisan laporan hasil audit kinerja, ya. Nah, ini sering ya. Bagaimana keefektifan penyaluran dana alokasi khusus? Ya, keefektifan penyaluran misalkan ini ya, dana bantuan provinsi, ya, menulis laporan hasil audit, laporan misalkan penyaluran dana BOS, ya, penyaluran dana bansos. Nah, itu adalah audit kinerja, gitu ya. Dan audit kinerja itu adalah audit atas pelaksanaannya 3 hal, gitu ya. Apakah sudah berjalan secara ekonomis, sudah berjalan efisien, dan sudah berjalan efektif. Nah, istilah lainnya adalah audit operasional ya, atau istilah lainnya manajemen audit atau performance audit atau value for money audit. Nah, itu ya. Jadi bagannya adalah ya value for money chain. Jadi dari uang dapatlah input, dari input keluar output, dari output keluar outcome. Nah, apakah ini sudah berjalan ekonomis, efisien, dan efektif? Nah, ini yang selalu ditekankan ya dalam istilah audit kinerja.
Nah, standar audit laporan audit kinerja dari Permenpan ya. Sekarang kita lihat ada Permenpan yang terbaru ya, mencakup kewajiban membuat laporan, cara pada saat laporan, bentuk dan isi laporan, kualitas laporan, tanggapan audit dan penerbitan distribusi laporan. Nah, standar 400 kewajiban membuat laporan, auditor harus membuat laporan hasil audit kinerja sesuai dengan penugasannya dengan format yang sesuai segera setelah selesai melakukan audit. Standar 400 cara dan pelaporan ya. Standar 4.200 bentuk dan isi laporan. Oke. Standar 4.210 tentang kelemahan sistem pengendalian. Nah, jadi standar 4210 kelemahan sistem pengendalian mengungkapkan auditor melaporkan adanya kelemahan atas sistem pengendalian serta kelemahan yang tidak signifikan dalam bentuk surat. Ya. Kemudian standar 4210 kelemahan sistem pengendalian ya diungkapkan. Ya, kemudian 4220 ketidakpatuhan nah diungkapkan. Nah, misalkan bendahara gitu kan. Itu dalam pelaksanaan misalnya transaksi penerimaan kas maupun juga pengeluaran kas masih menggunakan sistem tunai gitu kan. Nah, kalau dia penggunaan sistem tunai maka ada yang tidak patuh di situ kan, ada unsur ketidakpatuhan. Ya, abuse. Apa itu? Inpres ya. Inpres 2016 tentang anjuran ya, transaksi menggunakan transaksi NST ya, non tunai. Nah, jadi itu. Jadi pelaporan atas adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan, nah itu harus diungkapkan ya. Sesuai dengan ketentuan internal APIP tanpa harus menunggu laporan hasil audit yang diselesaikan ya. Nah ini. Kemudian penjelasan standar pelaporan yaitu standar 4.300 kualitas laporan. Ya, standar 4.400 tentang tanggapan auditi. Jadi auditi juga berhak menanggapi ya. Menyanggah, menolak, menerima gitu kan. Kemudian standar 4.500 penerbitan dan distribusi laporan. Dan format laporannya, standar pelaporan telah mengatur standar bentuk isi laporan hasil audit kinerja namun tidak mengatur formatnya ya. Instansi APIP dapat mengatur lebih lanjut format dan bentuk laporan. Jadi ada laporan internal ya. Saya juga dulu 10 tahun gitu ya menjabat sebagai auditor internal dulu ya, sering juga menyusun laporan seperti ini gitu ya. Nah, kalau audit investigatif apa bedanya dengan audit kinerja gitu ya. Nah, jadi audit investigatif di sini akan kita lihat ya standarnya dan penjelasan atau standarnya. Nah, jadi audit investigatif adalah audit yang dilakukan berkaitan dengan adanya indikasi tindak pidana korupsi ya. Jadi udah ada indikasi gitu kan, ada penyalahgunaan wewenang serta ada ketidaklancaran pembangunan, nah itu adalah audit investigatif. Nah, menurut standar audit investigatif itu adalah proses dari sisi APIP ya, mencari, menemukan, mengumpulkan secara sistematis bertujuan mengungkapkan terjadi tidaknya suatu perbuatan. Nah, jadi bukan lagi efisien, efektif dan ekonomis ya, tetapi mencari bukti. Nah, ini bedanya investigatif dengan audit kinerja. Dan standar laporan hasil audit investigatif, nah ini diatur dalam Permenpan ya, mencakup standarnya 700 kewajiban membuat laporan, 7.100 cara dan saat laporan, 7.200 bentuk dan isi laporan, 7.300 kualitas laporan, 7.500 penerbitan dan distribusi laporan. Nah, yang 7.000 ya kewajiban membuat laporan ya, auditor segera membuat laporan hasil audit investigatif setelah melakukan tugasnya. Ya, kalau saya pernah gini ya. Jadi dalam laporan audit investigatif ya sebagai saksi ahli kita pernah dipanggil gitu ya. Jadi audit investigatif itu membenarkan atau menyalahkan ya hasil dari audit yang disampaikan oleh auditor pemerintah gitu kan dari pandangan akademis atau saksi ahli istilah polisi gitu ya. Nah, jadi ini adalah audit investigatif. Jadi isinya fakta gitu ya. Fakta apa yang diungkapkan, laporannya memuat bukti gitu ya. Kemudian laporannya bentuknya didaktif. Jadi secara umum ya. Tidak boleh mengungkapkan pertanyaan yang belum terjawab atau
memungkinkan ya, yang keliru, kemudian tidak boleh mengandung opini atau pandangan pribadi. Nah, ini standar 7.000 ya. Standar 7.100 cara dan saat laporan. Laporannya dibuat tertulis, kemudian APIP menetapkan kapan laporan akan diberikan secara tertulis sesuai dengan situasi dan kondisi yang diaudit. Standar 7.200 isi laporan, dasar melakukan audit, identifikasi audit, tujuan sasaran, lingkup, dan metodologi audit, pernyataan kesesuaian dengan standar audit, fakta-fakta, sebab dan dampak penyimpangan, serta pihak yang terlibat dan yang bertanggung jawab. Standar 7.300 kualitas laporan ya. Laporan harus akurat, jelas, lengkap, singkat, menunjukkan hasil yang relevan, dan laporan disajikan secara langsung, tepat secara gramatikal ya, menghindari penggunaan kata yang tidak perlu. Standar 7.400 berbicara dengan pembicaraan akhir dengan auditi. Nah ini ya dalam audit investigatif. Yaitu memastikan laporan dipandang sebagai adil, lengkap, dan objektif. Kemudian tanggapan dievaluasi, dipahami secara seimbang dan objektif. Apabila ada tanggapan bertentangan dengan kesimpulan dalam laporan, maka auditor harus menyampaikan ketidaksetujuannya atas tanggapan itu beserta alasan secara seimbang dan objektif. Nah, jadi ada sanggahan auditor di sini ya, di standar 7.400. Standar 7.500, laporan diserahkan kepada pimpinan organisasi dan sifatnya rahasia negara ya. Jadi tidak diekspos. Dan formatnya ini ya, laporan audit investigatif, kesimpulan, dasar audit, sasaran dan ruang lingkup, data objek kegiatan yang diaudit, dasar hukum objek atau kegiatan yang diaudit, jenis penyimpangan, pengungkapan fakta dan proses kejadian, penyebab dan dampak penyimpangan, pihak yang diduga terlibat atau bertanggung jawab, bukti yang diperoleh, risalah pembicaraan akhir dengan auditi, kesepakatan dengan instansi penyidik, dan lampiran. Nah, jadi ini formatnya. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Izin Prof bertanya Prof. Ya, silakan Bu. Ya baik, terima kasih. Saya Surya Pramita, izin bertanya tentang laporan hasil audit investigatif. Apakah ada standar khusus atau tersendiri tentang berapa minimal nominal yang menyebabkan kerugian negara sehingga terjadi hasil audit investigatif, Prof? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada mekanisme pelaporan SPIP pemerintahan tuh ada audit internal SPIP, adakah mekanisme dengan yang dipunya LHP dari APIP gitu, Prof? Terima kasih, Prof. Ya, ya bicara laporan hasil audit investigatif gitu ya, itu acuannya adalah Permenpan ya. Permenpan nomor 5 ya 2008 tentang standar audit APIP. Nah, di situ dijelaskan ya dasar ya, format ya, juga standarnya ya. Jadi ada standarnya mengacu pada Permenpan ya. Dan juga jumlahnya gitu ya. Nah, apa kriteria audit investigatif gitu ya. Nah, audit investigatif itu apabila ya ada apa ya, adanya saran dari pihak legislatif. Ya, misalkan apa gitu ya, adanya putusan apa gitu ya, putusan komisi, keputusan fraksi gitu kan, atau keputusan legislatif ya untuk mengaudit ya kepada APIP atau juga kepada BPK gitu ya untuk mengaudit investigatif. Nah, jadi kriterianya adalah adanya usulan ya, usulan pihak eksternal. Itu kriteria adanya audit investigatif. Nominalnya tidak ada gitu ya. Jadi hanya sifatnya adanya rekomendasi dari entitas lain ya. Seperti misalnya usulan dari DPRD ya atau juga DPR RI. Itu saya kira. Ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Nah, terima kasih. Ya, berikutnya adalah audit komprehensif. Nah, audit komprehensif ini bagaimana gitu kan bedanya? Ya, pada dasarnya merupakan audit operasional juga. Nah, ya. Jadi hampir sama ya antara audit kinerja dengan audit komprehensif. Nah, ruang lingkupnya lebih luas cuman gitu ya. Bedanya di mana? Aspek pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
secara menyeluruh mulai dari aspek SDM-nya, sarananya, prasarananya, dan metode kerjanya. Nah, jadi bukan lagi jumlah uangnya. Ya kan, kalau dalam audit kinerja yang lain kan kepatuhan terhadap jukla, ya kan? Di luar jukla tidak. Nah, kalau dia audit komprehensif, selain dari jukla, ya juga aspek yang lain, yaitu aspek SDM, sarana, prasarana. Nah, ini saran yang dihasilkan oleh auditor ya. Jadi itu bedanya antara audit kinerja dengan audit komprehensif ya. Standar audit APIP tidak mengatur pelaksananya maupun pelaporannya. Nah, jadi ini memang belum ada aturannya. Ya, laporan hasil audit komprehensif dibuat dalam bentuk panjang ya, dalam bentuk pendek bisa juga ya. Kemudian laporan bab digunakan jika informasi yang dimuat cukup banyak ya. Laporan bentuk surat hanya menyampaikan hasil audit secara singkat ya. Dan ini kerangka laporan hasil audit komprehensif ya. Kulit depan daftar isi, bagian pertama kesimpulan, bagian kedua uraian hasil, bab satunya data umum ya, dasar audit, tujuan audit, ruang lingkup, batasan audit, pendekatan audit, strategi pelaporan, status dan tindak lanjut temuan hasil audit, serta lampiran. Bab 2 adalah hasil. Nah, jadi data umum langsung hasil. Hasil audit tugas pokoknya bagaimana? Hasil audit keuangannya bagaimana? Hasil audit STM-nya bagaimana? Jadi lebih luas ya. Sementara audit kinerja lain yaitu hanya audit kepatuhan. Nah, itu bedanya. Dan laporannya bagaimana? Nah, laporan hasil audit atas ini adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tentang Bendahara Negara ya, tentang PP Nomor 8 serta PP Nomor 60. Ya, kemudian juga pelaksanaan review laporan ya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan. Standar reviewnya meliputi tujuan dan alasan review, ya prosedur review yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah-langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan, ya, sarana perbaikan yang belum dilaksanakan. Nah ini. Kemudian catatan hasil review ya dimuat jika dalam penyusunan laporan keuangan belum berdasarkan standar audit internal dan belum sesuai dengan SAP. Nah ini perlu diungkapkan. Kemudian ikhtisar hasil review ya untuk memudahkan dan memahami hasil review ya. Jadi berisi tabulasi tiap akun yang menggambarkan nilai akun sebelum dikoreksi, usulan koreksi dan nilai sesudah koreksi, dan usulan koreksi dalam hal ini adalah IAHR ya, ikhtisar hasil review setelah usulan koreksi ya. Kemudian laporan hasil review disusun dengan tingkatan ya. Jadi gabungan antara CHR ya, kemudian catatan hasil review dengan ikhtisar hasil review, nah itu digabungkan dalam tiap unit akuntansi di bawahnya. Ya, kemudian review atas laporan keuangan pemerintah daerah bagaimana? Nah, ini reviewnya dilakukan oleh APIP. Ya, dapat dilaksanakan paralel dengan penyusunan LKPD, ya, laporan keuangan pemerintah daerah. Paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan aturannya diatur dalam Permendagri nomor 4 tentang pedoman pelaksanaan review ya atas laporan keuangan pemerintah daerah. Standar pelaporan hasil review laporan keuangan pemerintah daerah dan teknis pelaporan hasil laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, standarnya adalah laporan hasil pemeriksaan, laporan hasil review ditandatangani inspektur, kemudian laporan hasil review atas LKPD tahunan wajib disertai dengan pernyataan telah direview. Nah, jadi harus ada review ya yang dihasilkan dari BPKAD. Ya, laporan hasil audit, laporan hasil review atas laporan keuangan pemerintah, baik pertama disertai dengan pernyataan telah direview ya. Laporan hasil review disajikan dalam bentuk surat. Nah, jadi surat sudah direview. Ya, kemudian teknis pelaporan hasil reviewnya bagaimana? Ada dasar review, ada tujuan dan sasaran, ada ruang lingkup, ada simpulan dan rekomendasi, serta ada tindak lanjut hasil review ya. Kemudian pernyataan telah direview dibuat ya. Jadi pernyataan review tanpa paragraf penjelas, pernyataan review dengan paragraf penjelas ya. Jadi ada
wajib direview ya, dengan kata lain laporan keuangan pemerintah daerah. Nah itu. Dan ada pernyataan tanggung jawab. Jadi pernyataan tanggung jawab adalah oleh bupati ya, wali kota, yang menyatakan laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan SAP ya. Ya, itu aja ya, 3 hal ini yang perlu kita sampaikan ya. Jadi berbeda tadi antara audit kinerja gitu kan, audit investigatif gitu ya, dengan juga dengan audit komprehensif. Nah, jadi ketiga hal itu yang dilakukan dalam audit keuangan negara. Baik, ada lagi yang mau kita diskusikan? Silakan. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya. Jadi kuliahnya sudah berakhir dan UAS-nya sudah keluar, nilainya sudah terbit ya papernya ya. Ya, jadi kita menunggu paper itu terindeks Scopus ya. Mudah-mudahan aman ya ke depan. Jadi nanti udah muncul datanya di Scopus ya sebagai luaran perkuliahan ini. Jadi perkuliahannya paper itu bisa diakui ya sebagai karya ilmiah sampai seumur hidup. Dan juga kalau ada yang sudah bekerja di kantor ya bisa sebagai laporan kinerjanya. Ya, baiklah, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita, dan dengan demikian selesailah perkuliahan audit keuangan negara ini dengan pelaksanaan sudah 7 kali pertemuan ya. Jika tidak ada, mohon maaf saya kalau ada kata yang kurang salah, yang kurang berkenan ya, mohon dimaafkan selama proses perkuliahan, dan juga saya mengucapkan sukses ya pada adik-adik, ibu, bapak semua dalam karirnya ya, dan juga dapat menyelesaikan, yang paling penting adalah tepat waktu ya menyelesaikan studi S2-nya ya. Nanti hari Senin atau hari Selasa nilainya udah bisa dilihat ya di portal. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Baik, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.